kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Pria tampan, kamu sangat hebat ya. Bab 123. Tangan Darlene masih belum menyentuh pegangan pintu. Seluruh tubuhnya ditarik masuk ke dalam pelukan yang lebar, mencium aroma nikotin pada tubuh pria. Dia bahkan memiliki keinginan untuk menangis. Kamu begitu ingin membantunya ya? Suara serak Yos terdengar dari atas kepalanya. Darlene saat ini baru sadar, selain aroma nikotin, juga ada sedikit aroma alkohol di tubuh pria ini. Kalau bukan karena sangat dekat, dia sama sekali tidak menciumnya. Dia dengan terkejut bertanya, "Yos, kamu minum bir ya?" Yos menjawab, lengan yang memeluknya erat dan memeluknya dengan lantang. "Kenapa?" Darlene tidak mengerti. Bukannya dia pergi makan dengan Jen. Kenapa malah pergi minum bir? Mengingat Jen, hatinya pun terasa sakit. Perlahan menjadi sedih. Darlene berusaha keras mendorong Yos. Yos tidak menduga dia akan mendorongnya dengan begitu kuat. Seketika langsung didorong olehnya, hanya terus menatap tatapan Darlene yang bersinar. Seperti sedang bertanya padanya, "Kenapa?" Dalam hati Darlene terasa sakit, menghindari tatapannya dari wajah Yos yang dingin. "Aku ingin membantunya." "Bisa," jawab Yos melihatnya yang membantah, berjalan ke sofa dan duduk. Darlene melihat Yos sejenak, heran beberapa detik, dan melangkahkan kaki mendekatinya, memilih tempat di sisinya dan duduk. "Apa yang harus aku lakukan?" Yos sepertinya sangat lelah, mengangkat tangan memijat dahinya lalu berkata, "Temukan pria yang berbohong itu, cari cara membuatnya menjadi saksi. Bukankah penuntut sudah memberikan histori chatting dan foto?" Tapi kata Yanti, itu tidak bisa digunakan sebagai bukti. Hanya bisa digunakan bukti jaga-jaga dan tidak pasti bisa berguna. Darlene terlihat tidak lega, menggigit bibir dan tidak membiarkan dirinya menunjukkannya. Yos mendengus dan berkata, "Tenang saja, fotonya tidak mungkin hanya itu. Bukankah penuntut dan yang dituntut berada di perusahaan yang sama? Dia pasti ada kesempatan melihat wanita itu. Cari kesempatan untuk melihat ponselnya. Pasti ada bukti lain yang tersimpan." "Tapi bukankah ini sangat berbahaya?" tanya Darlene dengan khawatir. Ingin memenangkan tuntutan ini harus bergantung pada usaha sendiri. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Hanya dengan kemampuan ini, kantor kita bisa membantunya memenangkan gugatan ini. Nada Yos sangat serius. Biasanya gugatan ini dia tidak akan ikut campur. Kalau bukan karena wanita bodoh di hadapannya, dia juga tidak akan melewati batas ini. "Ya, aku sudah mengerti. Besok aku akan membicarakannya pada Nyonya Belinda." Darlene juga tahu Yos bersedia mengajarinya cara ini sudah sangat tidak terduga. Kalau dia meminta yang lebih lagi, akan sangat kelewatan. Dan melihat Yos sepertinya sangat lelah, Yos memalingkan tatapan dan tidak melihatnya lagi, lalu berkata, "Kalau tidak ada urusan lagi, pergilah." Melihat Yos yang seperti ini, tidak tahu kenapa, kaki Darlene sepertinya tidak bisa bergerak. Yang dia inginkan sudah dikatakan olehnya. Jadi, apa alasan untuk dia tetap tinggal? Tidak ada lagi. Dia memang seharusnya membatasi hubungan mereka. Hari ini datang ke sini sudah melewati batasnya.
Darlene perlahan bangkit, ingin berbicara lalu berhenti lagi, melihat Yos yang tidak memandangnya lagi. Kakinya pun dengan berat bergerak hingga ke depan pintu. Langkah kakinya masih belum pergi jauh. Darlene membelakangi Yos, menarik napas dan memberanikan diri berkata, "Yos, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Apakah perlu aku buatkan sup penghilang mabuk?" Dia memberitahunya dirinya sendiri. Anggap saja sebagai balasan karena Yos membantunya dan bukanlah apa-apa. Tatapan Yos menggelap, sama sekali tidak membalikkan kepala. Dia pun berkata, "Aku lapar." "Bukankah kamu pergi makan dengan Jen?" Darlene membuka mata dengan besar, bertanya dengan langsung. Apakah malam ini dia pergi minum bir dengan perut kosong? Kenapa dia tidak bisa lebih menjaga dirinya sendiri? Yos melihatnya sejenak, dengan penuh makna berkata, "Aku tidak seperti kamu." Wajah Darlene langsung memanas. Kenapa merasa Yos seperti sedang menyalahkan dirinya pergi makan dengan Hendrik, dan dirinya bahkan tidak makan apapun? Ini pasti salah. Darlene diam-diam masuk ke dapur, membuka kulkas, menyadari selain bir, semuanya kosong. Bahkan telur juga tidak ada, jangankan mie. Darlene pun berkata, "Kamu tunggu di sini, aku turun ke bawah beli barang dulu." Yos dengan sangat natural mengeluarkan dompet dan menaruhnya di meja. "Ingin membeli apa? Ambil saja sendiri." "Tidak perlu, hanya sedikit uang ini, aku masih ada kok." Seperti tindakannya dulu, membuat hati Darlene sangat sedih. Dia tidak lagi melihat dompet yang ada di meja, membuka pintu dan pergi. Yos hanya diam dan melihat bayangan yang kacau itu. Di bawah, Darlene tidak tenang mengambil barang yang dia inginkan. "Wanita cantik, kamu yakin ukuran ini?" "Hah? Apa?" Darlene tersadar, melihat pria memegang sebuah kotak dan tertulis satu kata, "Gisbon." Wajah Darlene langsung memerah, buru-buru merebut kotak kecil itu. Tidak tahu harus menaruhnya di mana, dia sembarangan melemparnya lalu berkata, "Maaf, aku salah ambil." Pria di kasir itu pun dengan memaksa berkata, "Wanita cantik, tidak perlu malu kok. Tapi ukuran pacarmu sangat hebat ya. Tolong kamu totalkan sisanya," kata Darlene sambil menggigit giginya. Dia hanya tidak sadar dan salah ambil saja, dan pria ini sungguh cerewet. Kasir dengan tidak peduli mengangkat alis, membantu Darlene menghitung totalannya. "Wanita cantik, total 87.000. Darlene pun membayar. Saat dia ingin mengambil plastik dari tangan kasir, ada gerakan seseorang yang lebih cepat darinya, mengambil plastik dan berkata, "Lambat sekali. Kenapa kamu turun?" Darlene yang wajahnya sudah memerah, begitu melihat Yos menjadi semakin merah. Kasir sepertinya merasa Darlene tidak cukup canggung, dengan mempermainkan berkata, "Pria tampan, kamu sangat hebat ya. Tidak tahu apakah kamu masih memerlukan barang ini atau tidak." Yos sedang heran melihat wajah Darlene yang begitu merah dengan tidak biasa. Mendengar ucapan kasir, dia pun memalingkan tatapannya. Masih belum melihat barang apa. Darlene sudah merebut barang itu. "Bukan apa-apa kok, jangan lihat lagi. Ayo kita kembali. Bukannya kamu lapar ya?" Pria yang pantas mati. Siapa yang menyuruhnya melakukan ini? Pegawai kasir itu dengan ekspresi berpengalaman memainkan mata dengan Yos. Tangannya seperti melakukan sulap. Mengambil satu kotak Gisbon lagi, tersenyum dan berkata,
Pria tampan, jangan sungkan. Kalau lapar, pulang dan gunakanlah. Yos akhirnya melihat barang apa yang dipegang pria itu. Melihat tatapan Darlene dan tersenyum tipis, tapi segera menjadi gelap. Dengan penuh makna berkata, "Ternyata kamu suka mereka ini." "Aku tidak suka. Aku sama sekali tidak suka." "Tidak, aku sama sekali tidak suka barang ini. Aku hanya salah ambil. Kamu jangan mendengar dia asal berkata." Darlene bahkan ada keinginan untuk mati. Apa maksud dari tatapan Yos? Sepertinya dia sangat berharap. Dia sama sekali tidak memikirkan apapun.